Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita memperbaiki motor Beat injeksi yang starternya kasar guys ya. Oke, yang starter kasar diingat baik-baik guys ya. Oke, ini keluhannya motor ini kalau di starter dia bunyi cetak-cetik ya. Bunyi cetak-cetik pada relay starternya ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba dulu kunci kontak on. Oke, didengarkan baik-baik guys di daerah bagian relaynya, bendiknya ini ya, bendik starternya ini ya. Oke, paham ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di starter dia bunyi cetak-cetik ya. Beda dengan yang kemarin guys ya, yang Beat ISP ya. Beat Street yang ISP ya, beda ya kasusnya ini ya. Kalau itu yang starternya halus, kalau ini yang starternya kasar menggunakan dinamo starter ya. Kalau yang ISP itu tidak menggunakan dinamo starter ya, ACG ya, ISP ya, starter halus. Kalau ini bukan. Ini yang starternya kasar ya. Sama keluhannya guys, bunyinya cetak-cetik. Kalau kemarin itu yang Beat ISP itu dia karena berkarat harus diamplas kembali, dibersihkan, hidup. Kalau ini dia berbeda lagi guys, dia mempunyai bendik ya, bendik starter ya, seperti ini ya. Oke, bisa didengar guys ya. Oke, cetak-cetiknya sama tapi ini beda kasusnya. Oke, sebentar saya jelaskan ya, seperti ini ya, disimak baik-baik dulu guys ya. Oke ya, bisa dipahami sebentar guys ya, jangan sampai gagal paham ya. Oke, disimak baik-baik. Kalau bunyi cetak-cetik yang motor Beat Street ISP yang kemarin itu karena bekarat, terus diamplas, dibersihkan di bagian relaynya, setelah itu langsung bisa sembuh ya guys ya. Itu starter halus. Kalau ini kan starter kasar. Starter kasar ini dia beda lagi karena dia menggunakan dinamo starter ya. Sama kasusnya, bunyi cetak-cetik sama. Oke, seperti ini caranya ya guys ya. Ini untuk yang starter kasar ya, diingat kembali ya, beda dengan yang starter halus. Kalau bunyi cetak-cetik ya, relay atau bendik ini kita cabut. Oke, dicabut ya. Cara mengujinya tuh begini, cara mencobanya tuh seperti ini. Ini kan ada lubangnya, ada 4, yang besar, kecil, kecil. Ini artinya kabel besar, kabel kecil ya. Nah, jadi di jumper antara yang kabel besar ini guys. Di jumper seperti ini ya. Kalau di jumper begini, seperti ini, menggunakan tang ini dijadikan satu atau menggunakan kabel, mengeluarkan percikan api ya. Tetapi tunggu dulu ya. Kunci kontak di on kan. Oke ya, kunci kontak on ya. Apabila kita jumper di bagian soketnya ini, soket bendik ini yang besar seperti ini, dia akan mengeluarkan api. Kalau sudah mengeluarkan api, pasti motor itu akan bunyi starternya jegreng, hidup ya, mesin hidup ya. Dipahami guys ya. Kalau mengeluarkan api, kita jumper seperti ini, motor akan hidup mesinnya ya. Sekarang kita coba. Nah, ini tidak mengeluarkan api sama sekali guys. Percikan api atau setrum atau seperti apa ya kalian menilainya ya. Yang penting nih api, percikan api ya, tidak ada sama sekali ya. Nah ya, kalau percikan api tidak ada seperti ini, berarti itu yang harus diganti spare partnya itu kalau dinamo starter ini yang bulat di bawahnya apa namanya, box filter udara itu ya. Nah itu kalau dinamo starternya yang rusak, yang kecil itu guys, yang warna kayak seperti emas itu ya, tembaga tuh ya. Nah itunya yang habis ya. Tetapi kalau di kita jumper menggunakan tang ini, keluar api, cetak, langsung starternya itu hidup jegreng begitu guys ya. Nah itu artinya kalau dinamo starternya tuh masih bagus, dinamonya masih bagus ya. Bisa dipahami di sini guys ya. Kalau tidak mengeluarkan api, kita jumper begini, berarti dinamonya, kalau dinamonya yang habis atau sudah rusak ya. Kalau dinamonya itu ya, seperti itu. Nah tapi kalau dia mengeluarkan api, kita jumper seperti ini, cetak keluar apinya, berarti kalau dinamonya masih bagus ya, dan motor itu langsung hidup jegreng ya. Nah sedangkan kalau untuk mengecek relay, bendik relay bunyi cetak-cetik, kalau kita jumper seperti ini dia hidup kan, keluar apinya nih, kita jumper langsung kita satukan begini, jegreng, itu motor mesin hidup, berarti
bendiknya yang rusak ya, karena dia tidak kuat ngangkat starter ya. Seperti itu ya. Jadi yang rusak itu adalah bendiknya ya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Pokoknya patokannya begini guys. Supaya mudah dipahami, saya ulangi kembali. Kalau kita jumper kabel besar ini kan ada lubangnya 4 nih ya, kita jumper begini ya, ini pasti akan mengeluarkan api besar guys, api besar atau percikan setrum besar, dan motor itu langsung bunyi starter jegreng, mesin itu langsung hidup ya, mesin itu langsung hidup. Artinya kalau dinamo starter atau dinamo starter yang di sana itu masih bagus ya. Nah, kalau dia tidak mengeluarkan api seperti ini, di starter dia tidak bisa mengeluarkan api dan mesinnya ini tidak hidup ya. Nah, tuh. Ya, starter dan mesinnya kan tidak mau hidup tuh. Nah, berarti kalau dinamonya yang sudah rusak dan harus diganti ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk bendik yang rusak seperti ini, kita cabut dulu. Kita jumper seperti ini, mesin hidup. Tetapi di sininya tuh tidak bisa, berarti ininya yang rusak guys ya. Bendiknya yang rusak ya, tidak kuat ngangkat ya, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami guys ya. Kalau untuk ngecek bendik rusak seperti itu guys ya, langsung aja jumper begini, jumper mesin itu hidup, berarti bendiknya yang rusak ya, seperti itu ya. Ini bendiknya bagus guys, bendiknya bagus, bunyi cetak-cetik, tetapi pengapiannya di sini itu tidak ada. Nah, itu artinya dinamonya yang, kalau dinamonya yang sudah aus. Oke, sekarang kita lanjut ganti kalau dinamo starter guys ya. Kalau dinamo starter ini pergantiannya seperti ini guys ya. Box filter dibuka, selang ini dibuka, selang yang menuju ke box filter itu dibuka semua ya, dibuka semua. Ini ada baut 1, 2 di sana tuh ya, untuk melepas box filter ini sendiri ya. Setelah itu dibuka di bagian dinamo starternya ya, dikeluarkannya itu ada 3 baut di sana. Oke, saya jelaskan seperti ini aja guys ya, supaya lebih cepat ya. Ini sekarang saya langsung aja, tidak perlu lama lagi, langsung saya bongkar di bagian box filternya ya. Ini kita lepas dulu guys, kita ambil dinamonya ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2000 years later. Oke guys, ini ya dinamonya sudah saya lepas daripada di motor itu sendiri ya. Nah tuh ya, sudah saya cabut, videonya saya percepat supaya tidak terlalu panjang ya. Box filternya dibuka. Oke, nah itu ini dinamonya, kita tes dinamonya sekarang guys ya. Kalau akinya nih masih bagus ya, masih kuat. Kita tes dinamonya ya, apakah dia masih bisa berputar atau tidak ya, untuk memastikan guys ya. Oke, yang ini ya, ini di plus ya. Kalau yang minnya, groundnya itu ditempelkan di besi sembarang aja guys ya, sembarang aja. Yang penting ininya yang plus di sini ya, ditempelkan ya. Kita tempelkan, terus kita jumper yang min ditemukan di sini. Tuh ya. Tidak ada sama sekali guys ya. Tidak ada sama sekali percikan api. Oke, kalau ditempelkan begini, itu percikan api di sini tuh ada guys. Cet, langsung dinamonya tuh berputar. Ini dinamonya tidak berputar sama sekali ya. Oke, itu artinya sudah fix. Kalau dinamonya ini sudah haus atau sudah rusak di dalamnya guys ya. Nah, itulah dia bunyinya cetak-cetik seperti tadi ya, karena kalau dinamonya rusak ya. Oke, sekarang kita lanjut bongkar ya. Ini ada baut 1, baut 2, baut 3 langsung dilepas ya, seperti itu ya. Oke, sekian infonya, saya cabut dulu ya, supaya apa namanya, untuk membersihkannya, dalamannya dibersihkan semua nanti ya. Oke. Halo, oke guys ya, ini sudah saya buka guys ya. Sudah saya buka, dilihat hasilnya guys ya. Benar dugaan yang saya bilang ya. Bisa dilihat baik-baik guys dalamannya ya. Kotorannya nih luar biasa ya, bekasnya arangnya itu ya. Jadi serbuknya itu sudah rusak ya, sudah rusak. Terus itu ya, potongan-potongannya kotorannya itu ya terlalu banyak ya, keraknya itu menumpuk. Nah itu dia tidak bisa connect guys ya, jadi ini harus dibersihkan semua guys ya. Hitamnya luar biasa guys ya, ini kotorannya menumpuk, jadi dia itu tidak bisa membaca ya. Fix ini dibersihkan dulu di bagian sini. Setelah itu ini guys, ini ya bisa disimak guys ya, hitamnya luar biasa nih guys. Wah, kotorannya ya putus ya. Sebentar saya perlihatkan.
habis ya, putus ya dia punya. Bentar saya buka dulu guys ya. Oke, kotorannya luar biasa guys. Wah, langsung waduh, memang parah guys ya. Bisa dilihat ya, pernya potongannya langsung habis guys. Ini yang saya maksud ya guys ya. Kalau dinamo starternya ya sampai habis tipis ya, jadi nggak bisa lagi dipakai guys ya, habis ya. Oke ya, putus juga ya, putus ya, jadi nggak bisa dipakai nih guys. Oke ya, jadi ini kita buka dulu ya. Ini ada pernya juga ya, kita ambil pernya guys. Buka dulu bautnya yang ini guys ya. Kotorannya ya luar biasa ya, begitu dibuka langsung bior ambiar. Wih, kotorannya guys ya. Ya, keduanya habis guys ya. Bisa disimak baik-baik guys ya, keduanya habis. Yang ini habis, yang satunya putus. Oke ya. Ini kalau bisa dilepas guys ya, dicabut ya. Dicabut pelan-pelan ya. Dicabut pelan-pelan, nanti yang kuningnya ini dikeluarkan ya, ditarik ke sana ya. Seperti itu ya. Oke guys, ini sudah saya buka semua ya. Videonya saya persingkat guys ya, karena nanti takut kepanjangan ya, kotor sekali guys ya. Jadi pegang HP nggak bisa ya kalau kotor begini ya. Oke, nah ini ya komponennya guys ya. Terutama yang ini, tunggu dulu saya jelasin satu-satu. Yang ini kotorannya di dalam ya, ada magnetnya di dalam ini, kanan dan kiri itu dibersihkan semua ya. Ini kan gelap nih, nanti kita bersihkan semua menjadi putih kembali. Oke, ini yang pertama. Terus ini ganjalnya, ini plastiknya dua, ini harus dibersihkan semua ya. Oke, per-pernya ini baut dua, jangan lupa dibersihkan semua. Ini ringnya dua. Setelah itu ini karbon brushnya yang habis, nanti kita ganti yang baru ya. Putus guys ya, sudah nggak bisa dipakai. Ini sambungannya sudah putus guys ya, tuh ya, putus, sudah putus, habis lagi ya. Oke, jelas otomatis sudah nggak bisa. Ini nanti dibersihkan semua dudukannya ya, dudukan karbon brush itu sendiri. Ini juga di rumah tutupnya ya. Ini ada bearing, ini nanti dibersihkan semua. Terus nanti bearingnya ini dilumasi kembali. Ini bearing nih guys, bearing untuk berputar ya. Ini serat sekali ya, mau berputar aja dia keras ya. Ya, ini bearing nih ya. Oke, nah yang putih mengkilat nih ya, ini habis saya lap ya. Nah, oke, ini berputar guys. Oke, nah ini dibersihkan semua ya sampai bersih. Setelah itu kita pasang karbon brush yang baru. Oke, sebentar saya ambilkan karbon brushnya yang baru guys ya, saya perlihatkan. Oke, kita lanjut kembali. Ini karbon brushnya sudah saya ambil guys ya. Oke ya, komponennya nih ada dua guys ya. Ini ya, seperti tembaganya nih guys ya. Nah, kotak gede kan. Nah, sedangkan ini kan habis nih perbandingannya ya. Oke ya, habis ya, jadi habis, sudah tidak bisa dipakai. Sedangkan ini juga putus ya. Kalau ini yang masih baru begini, bersambung guys ya. Oke, paham ya. Oke, ini sambungannya yang ini guys, mana tadi dia? Oh, ini yang putus, ini yang satunya guys. Ini yang pasangannya, ini juga habis ya. Ini pasangannya yang ini ya, perbandingannya ya. Kotaknya tuh sudah habis ya, terkikis ya, habis ya. Ini yang masih baru tebal.
Oke ya, paham sudah ya sampai di sini ya. Oke, ini lanjut kita bersih-bersih dulu. Nanti kita pasang guys ya. Oke, ini saya stop dulu videonya ya supaya tidak kepanjangan. Ini saya mau bersih-bersih dulu. Oke, sekian.
jangan lupa dibersihkan semua komponennya ya. Oke, yang terutama ini di bagian dalamnya itu sudah saya bersihkan ya menggunakan injektor cleaner ya. Oke, ini lagi tutupnya ya, tutup dinamo itu sendiri ya, harus dibersihkan semua ya. Ini sudah bersih ya. Oke, setelah itu di bagian ininya yang paling penting guys, ini pada awal mulanya kan dinamonya ini kan dalamannya ini kan ini warnanya hitam nih. Nah itu kalian amplas menggunakan amplas halus ya, amplas halus. Terus nanti dia sampai kelihatan warna tembaganya seperti ini ya. Pada awal mulanya kan hitam nih, tidak warna seperti emas begini ya, kekuningan kemasan begini ya. Nah itu dia yang mengakibatkan dia tidak bisa membaca ya. Itu lebih bagus di amplas dibersihkan seperti ini ya, supaya kelihatan emasnya seperti ini ya. Oke ya, maksud saya tembaganya seperti ini ya. Oke, ini sudah dibersihkan semua ya. Nah ini ya sudah bersih semua, sudah diamplas ya. Ini kalau untuk starter ini bagus ya, untuk membacanya dia itu bagus ya, tidak dia tertumpuk kotorannya. Kalau dia hitam sampai tidak kelihatan warna ininya, berarti nanti dia itu apa namanya, responnya itu kurang guys ya untuk di starter guys ya. Jadi harus dibersihkan ya, saran saya harus dibersihkan seperti ini. Oke, ini sudah bersih semua. Ini karbon brushnya, kodenya GW3 ya. Oke, nah ini sudah siap, langsung aja kita pasang guys ya, kita rakit ya. Nah nanti kita tes di aki apakah dia berfungsi ya, seperti itu ya. Oke, yang kemarin karbon brushnya yang sudah putus, yang sudah aus, kalau dinamonya langsung kita buang ya. Nah ini kan masih tebal nih kotak ya, baru ya. Kalau kemarin kan dia tipis ya, sampai habis ya ininya ya, batunya ini sampai habis ya. Oke, seperti itu. Oke, jangan lupa membersihkannya menggunakan injektor cleaner. Ini langsung aja saya pasang guys ya, saya percepat videonya ya supaya tidak kepanjangan. Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkel Mas Agus Speed ya. Nah ini sudah saya rakit guys ya, selesai ya. Jadi video untuk pemasangan itu tutorialnya itu ada di video saya sebelumnya ya, untuk pemasangan coil dynamo starter ya. Mudah aja guys ya, apa namanya, tidak terlalu sulit ya, membukanya seperti apa, memasangnya seperti apa ya. Mungkin nanti kalian bisa paham sendiri guys ya. Kan yang sudah saya jelaskan ya, ada baut ya 3 nih ya, dibuka aja langsung dilepas aja. Terus nanti itu ada karbon brushnya, tinggal diganti aja guys, terus dipasang kembali, dibersihkan dulu terutama. Setelah dibersihkan semua terus dilumasi menggunakan gemuk ya, gemuk di bagian ujungnya di sini dilumasi menggunakan gemuk grease ya, supaya dia lancar ya. Oke, ini sudah selesai dipasang karbon brushnya. Sekarang kita coba ya. Pada awal mulanya kan dia tidak bisa berputar tuh. Sekarang kita coba ya guys ya, setelah dipasang karbon brushnya ya. Oke, saya mempunyai kabel memang persiapan dari bengkel saya ya, kabel besar yang warna merah, terus yang kedua kabel warna hijau ya, untuk arus negatifnya ya, seperti itu. Oke, terutama kita pasang aja seperti biasanya ya. Kalau merah berarti plus ya, merah berarti plus. Oke, setelah itu kita pasang yang plus ini ya, plus dari aki ya, plus dari aki. Oke, bisa dipahami ya, plus dari aki diarahkan ke bagian ini guys ya, tombol ini ya, yang muncul besi ini ya, karbon brush itu sendiri ya. Oke, paham ya, tinggal dicucuk aja. Jadi kalian harus mempunyai kabel seperti ini, seperti saya ini ya, jadi supaya enak untuk mengeceknya guys ya. Yang berikutnya kabel warna hijau, letaknya di min ya, untuk arus negatifnya seperti itu. Oke, kita kencangin dulu ya.
Oke, setelah kencang seperti ini, oke, ini kan tombolnya ada di merah, ada di sini. Nah, sedangkan yang hijau di mana Mas Agus? Kok nggak ada lagi cucukannya berikutnya? Nah, kalau yang hijau itu guys, itu kan arus negatif ya. Arus negatif itu terserah kalian mau tempel di mana aja ya. Maksudnya ini besi yang ini ya, besi lingkarannya nih ya. Kan kalau kita pasang di bodi motor itu sendiri kan ini baut. Ini kan ada baut. Nah, dia tuh nempelnya di sini guys. Pokoknya di besi-besi ini ya, terserah aja ya. Sekarang kita coba ya, apakah dia bisa berputar atau tidak setelah diganti karbon brushnya atau coil dynamo starter ya. Seperti itu. Sekarang kita coba di bagian minnya ya guys ya. Oke. Oke, satu kali lagi. Oke, berputar guys ya. Berarti sudah berhasil guys ya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, sudah mantap guys. Berarti starternya nanti ini langsung jos ya, langsung hidup tanpa ada kendala apapun. Oke. Jadi seperti itu dulu guys. Nanti kita coba di motornya ya, apakah dia masih bisa di starter atau bagaimana ya. Nah, nanti kita buktikan guys ya. Oke. Sekian infonya, terima kasih. Ini saya lanjut di motornya dulu. Tutorial pemasangan dinamo saya tidak perlihatkan karena di video saya sebelumnya tuh sudah ada ya. Jadi saya persingkat videonya supaya lebih cepat ya, tidak terlalu panjang videonya. Oke. Sekian infonya, terima kasih. Oke. Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pet ya. Nah, ini sudah saya pasang kembali akinya ya. Di bagian dinamonya juga sudah saya pasang kembali, di bagian box filternya juga sudah saya pasang kembali. Oke, jadi untuk tutorial pelepasan box filter ini mudah saja guys ya. Ada baut di sebelah sana ya, di sebelah kanan ya. Oke, jadi itu tidak sulit guys ya. Jadi saya tidak perlihatkan untuk buka box filter karena di video saya sebelumnya tuh sudah ada guys, sudah lengkap ya. Jadi saya tidak mengulang lagi untuk tutorial pembukaan box filter ya, seperti itu ya. Di sini ada baut, di sana ada baut 3, langsung dibuka aja selesai guys ya. Langsung lepas sendiri ini apa? Box filter ini sendiri ya. Ada 3 baut guys ya. Satu ini yang di manifolnya ini, yang kedua baut di sana, yang di bawah sana, yang ketiga ada di sana. Jadi 3 baut ya untuk melepas box filter. Oke, gampang aja guys ya. Jadi saya tidak perlu memvideokan lagi. Oke, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke bagian starternya ya. Seperti pada awal penjelasan kan dia itu bunyinya tetak-tetik ya. Di video sebelumnya itu ada Beat Street yang ISP starter halus. Bunyinya cetak-cetik sama, tapi dia tidak menggunakan dinamo starter karena dia starternya halus. Kalau ini kan yang Beat starter kasar guys ya. Jadi dia menggunakan dinamo starter. Beda ya. Sama bunyinya cetak-cetik, cuman dia berbeda maksud, berbeda pengertian seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah saya pasang dinamonya, coil dinamonya sudah saya pasang. Kita coba sekarang kita jumper guys ya. Seperti yang saya bilang, kalau sudah dipasang coil dinamo starternya tanpa bendik, tanpa relay, kita jumper kabel besar ini ya. Ada ini kan ada lubangnya, ada 4 nih, 1 2 3 4. Nah, kita ambil yang di belakang ini. Kita jumper seperti ini ya, pakai kabel atau pakai tang ya, seperti itu. Jadi motor itu akan bisa hidup sendiri ya, yang seperti saya bilang ya. Kalau kemarin kan kita jumper begini nggak bisa hidup karena apa? Karena coil dinamo starternya itu sudah rusak ya, aus ya. Jadi harus dilakukan pergantian. Oke, kunci kontak on. Kalau dinamo starternya sudah diganti, kalau dinamonya sudah diganti, yang jelas otomatis ini harus ada percikan api ya. Kalau di video sebelumnya kan tidak ada percikan api tuh ya, karena dia arangnya tuh sudah habis guys ya. Sekarang kita coba ya. Oke, motor hidup guys ya. Oke, kita coba lagi. Pasti akan menimbulkan percikan api guys ya. Berarti artinya coil dinamo starternya itu masih bagus, yang seperti video saya sebelumnya ya. Oke, kita coba lagi, ada percikan api.
Oke ya. Saya ulangi sekali lagi. Oke ya, motor ini hidup guys ya. Nah, kasusnya untuk bunyi cetak-cetik itu di motor starter halus sama starter kasar itu beda maksud guys ya. Oke. Seperti video saya sebelumnya ya, sudah saya jelaskan berulang kali, mungkin teman-teman di sana sudah paham ya. Apabila kita starter untuk bit tipe yang starter kasar menggunakan dinamo starter, kita jumper kabel besar ini yang dua di belakang ini, kita jumper menggunakan tang atau menggunakan kabel. Kalau tidak ada apinya, tidak ada percikan apinya, berarti kol dinamo starter yang di dalam sana itu sudah rusak atau sudah aus, berarti harus dilakukan pergantian ya, seperti itu ya. Kalau sudah dilakukan pergantian, sudah jelas di sini akan mengeluarkan api, percikan api ya, sehingga motor itu langsung jreng hidup sendiri guys ya. Oke, tanpa di starter motor itu akan langsung bisa hidup sendiri. Oke, itu yang pertama ya. Nah, untuk bendik ya, bendik itu bunyinya cetak-cetik guys. Caranya itu seperti ini ya. Kalau dia di sini kita jumper bisa hidup seperti tadi ya. Kalau kita pasang seperti ini semula, kalau dia tidak bisa starter, berarti bendik ini yang rusak ya. Bisa dipahami guys ya. Saya jelaskan sekali lagi. Kalau kita jumper seperti ini menggunakan tang seperti ini, tidak mengeluarkan api, tidak mengeluarkan percikan api, berarti dinamo starternya yang sudah habis atau kol dinamonya yang sudah habis ya. Oke, kalau sudah diganti kol dinamo starternya, kita jumper seperti ini, motor akan langsung hidup, akan mengeluarkan bunga api. Itu yang pertama ya. Untuk mengecek cara bendik ini mati atau tidak berfungsi, dengan cara kalau sudah kita jumper motor itu hidup, kita pasang bendik ini, tek, kita starter, kita tombol tekan starter, dia masih tidak bisa hidup, bunyinya cetak-cetik, berarti relay atau bendik ini yang harus diganti ya, seperti itu ya. Jadi ada dua guys ya, A dan B ya. Kalau di starter tidak bisa bunyi cetak-cetik, berarti relaynya yang diganti ya, seperti itu ya. Asalkan di jumper dulu di sini. Kalau di sini di jumper jegreng langsung hidup mengeluarkan bunga api, berarti relay ini sudah rusak ya. Sekarang kita coba apakah tanpa di jumper dia bisa hidup. Kita pasang relaynya. Relay ini bagus apa tidak? Kita coba ya. Kita pasang seperti semula. Oke ya. Nah, ini sudah kita pasang ya. Sudah pasang. Apakah relay atau bendik ini rusak atau tidak? Kita coba starter dari tombol yang di atas, tombol starter ya. Kita kunci kontak on. Oke. Tuh, motor langsung bisa hidup. Kita coba lagi. Oke. Oke, hidup guys ya. Berarti itu tadi ya yang seperti saya bilang ya, kalau bendik ini rusak, asalkan yang di kabel besar sana tadi kita jumper itu bisa hidup, motor itu bisa hidup, itu mengartikan bendik ini sudah rusak ya. Kalau bunyinya cetak-cetik ya, itu kalau di motor bit yang starter kasar. Oke, mungkin sampai sini sudah bisa dipahami guys ya, karena saya sudah berulang kali menjelaskan bolak-balik yang tentunya pasti paham ya teman-teman semua ya guys ya. Kalau bendik mati itu seperti apa, kalau dinamo habis itu seperti apa, cara mengatasinya itu seperti apa ya. Ada dua ya, kalau dinamo starter atau bendik itu sendiri ya. Ada dua itu sendiri ya kalau untuk starter kasar ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita rakit kembali, ditutup kembali box filternya. Bukan box filter, box yang tempat tutupnya aki itu ya. Oke, seperti itu. Oke, sekian infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe guys. Di komen boleh dicoret-coret ya bagi yang belum paham guys ya, untuk mengatasi starter bunyi cetak-cetik ya. Perlu diingat, bit ISP starter halus dengan bit yang starter kasar itu tidak sama ya. Starter kasar menggunakan dinamo, sedangkan starter halus menggunakan ACG ya, ISP ya. Oke, starter halus, jadi dia tidak menggunakan dinamo lagi, tetapi ACG, seperti itu. Oke, sekian infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed.